Ya, selamat sore Bapak Ibu semua. Senang rasanya saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu meskipun kita semua saat ini bertemu secara virtual, tapi sungguh bisa mengobati kerinduan saya setidaknya untuk melihat Bapak Ibu, untuk tersenyum bersama dengan Bapak Ibu, untuk ya setidaknya sudah sangat lama kita tidak bertemu secara fisik ya. Nah, Bapak Ibu, sore hari ini kita patut bersyukur. Saya percaya di kolom chat ini ada tulisan 14 orang, tapi saya percaya di sini itu lebih dari 20 orang ya. Karena satu akun ada yang isinya lebih dari 2 orang. Nah, Bapak Ibu, marilah di sore hari ini, di saat kita bisa berkumpul secara virtual ini, marilah kita sama-sama mensyukuri kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, karena sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk kita boleh melakukan banyak hal di hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita memulai persekutuan kita, PA kita di sore hari ini, marilah kita bersaat teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Bapak Ibu terkasih, saya percaya di hari ini kita belajar banyak hal. Di hari ini kita sudah bertemu dengan berbagai peristiwa yang datang kepada kehidupan kita, baik itu yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan sama sekali. Tapi hari ini marilah kita mensyukuri dengan segala hal yang datang pada kita itu, kita mau percaya bahwa apa yang datang pada kita itulah yang Tuhan berikan kepada kita, itu yang Tuhan inginkan kita belajar dari situ hari ini. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai PA hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada sore hari ini, Tuhan boleh mengizinkan kami bersama-sama jemaat-Mu GKI Purwodadi, Bajem Toroh, dan Gundi, bertemu bersama-sama meskipun secara virtual. Kami bersyukur Tuhan karena pada sore hari ini kami boleh belajar satu langkah lebih maju. Kami bersyukur kami bisa mengikuti PA virtual ini. Kami bersyukur Tuhan mengizinkan kami belajar tentang teknologi hari ini. Dan kami bersyukur Tuhan sudah memberikan banyak hal kepada kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami di hari ini. Sedari kami membuka mata, sedari kami bernafas dengan lega di setiap pagi, kami merasa bersyukur karena penyertaan Tuhan sungguhlah tiada berkekurangan kepada kami. Tuhan, saat ini kami akan memulai PA virtual kami. Tuhan berkati setiap kami supaya kami boleh mengikuti PA virtual ini dengan baik. Tuhan berkati Bu Rita yang nanti akan menyampaikan firman, biarlah Tuhan berkata-kata melalui Bu Rita, dan biarlah Tuhan menaburkan benih-benih firman itu ke dalam hati kami, dan kami berdoa supaya kami juga boleh bertumbuh, menumbuhkan firman itu, dan melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Bapak berkati PA virtual ini dari pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucapkan syukur, dan memohon. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bu Rita. Oke, terima kasih Pak Dios yang sudah membuka PA kita pada sore hari ini. Oke, saya akan menampilkan PA kita pada hari ini judulnya sakit dan penderitaan ya. Jadi temanya adalah sakit dan penderitaan. Bahannya adalah dari Roma pasalnya yang kelima, ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Bapak Ibu bisa buka Alkitab, bisa dipersiapkan dari Roma pasalnya yang kelima, ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Nah, saya akan share screen kepada Bapak Ibu semua ya. Nah, ini tema kita. Bentar ya. Ya, sakit dan penderitaan. Nah, mari Bapak Ibu kita akan awali PA ini dengan berbagi pengalaman. Ya.
Uh, Bapak Ibu ada yang tidak pernah sakit? Saya rasa kita semua pernah ya mengalami sakit, entah itu mungkin sakit flu, badan yang greges, atau mungkin sakit yang cukup serius ya. Nah, mari kita akan berbagi berdasarkan pengalaman kita ketika kita sedang sakit. Ya, perasaan apa yang muncul ketika Anda sedang sakit? Jadi Bapak Ibu bisa bercerita ketika sedang sakit, perasaan apa yang muncul pada saat Bapak Ibu sedang sakit? Silakan. Apakah ada yang mau berbagi? Yang mau berbagi boleh langsung open mic gitu ya. Langsung buka mic atau angkat tangan. Semuanya pernah. Ya, gimana? Rasanya hatinya kesel karena enggak bisa apa-apa. Marah ya, Bu ya? Jadi mau ini enggak bisa, mau itu enggak bisa. Ya, betul. Makanya kadang-kadang kita menemukan orang yang sedang sakit itu ngamuan ya. Ya. Ya, apalagi kalau sakitnya sakit gigi. Oh, iya. Ya, suami saya lagi sakit gigi soalnya. Jadi dia enggak ikut nyanyi ya, Bu ya? Iya. Ada lagi Bapak Ibu selain apa perasaan lain yang muncul? Tadi Tante Swi sudah mengatakan bahwa perasaan marah, ya, perasaan marah. Ada lagi perasaan yang pernah Bapak Ibu rasakan ketika sedang sakit? Ibu, sedih. Sedih, iya. Saya nggak bisa selesai semua. Ya, sedih karena memikirkan tanggung jawab ya Bu Asih ya. Ada tanggung jawab pekerjaan yang tidak bisa terselesaikan. Ya. Ada lagi yang lain? Adakah perasaan takut? Pernah ada yang merasa takut? Iya, perasaan takut ya. Takut, wah kalau saya ternyata sakitnya serius, kalau saya mati gimana? Gitu ya. Wah, padahal anak, iya, ada ya, jadi ya Bu Asih ya. Iya. Iya, jadi ada ya perasaan itu ya. Manusiawi sekali, takut, kepikiran nanti kalau mati saya masih punya keluarga, lalu keluarga saya tinggalkan, bagaimana gitu kan. Ada nggak yang perasaan malu? Ketika sakit merasa malu. Malu karena nggak berdaya, lalu nggak mau tuh ditengok. Aku bukan karena corona ya. Kalau corona itu memang nggak boleh dibesuk ya. Kalau COVID. Tapi mungkin ya ketika kita sakit lalu kemudian penampilan kita berubah. Ya, penampilan kita berubah menjadi begitu kurus atau mungkin kemudian kalau misalnya kanker lalu rambut kita rontok, kita merasa tidak lagi enak dipandang. Mungkin ada juga loh yang merasa malu ya ketika sakit. Nah, jadi yang mau saya katakan bahwa berbagai macam perasaan itu bisa muncul ya, mulai dari marah, kemudian takut, malu, bingung, putus asa, walaupun mungkin ada yang tetap semangat gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya rasa semua pengalaman itu bisa diterima seperti kata Bu Asih, ya karena itu kan manusiawi gitu ya. Dan kita tidak usah menghakimi dengan mengatakan bahwa oke, itu tidak salah atau tidak. Saya rasa kita terima itu semua sebagai satu pengalaman ketika kita merasa sakit.
Ya, Bapak Ibu lihat share saya ya. Jadi ini adalah gambar dari Rasul Paulus. Kelihatan ya gambarnya ya Bapak Ibu? Halo? Tidak kelihatan, Bu. Oke. Kelihatan, Bu. Hah? Kelihatan Pak Dios? Kelihatan, Bu. Oke. Wirosari tidak bisa. Ya. Oke, ini ya. Jadi di sini ya, ini gambar Paulus saya. Jadi kita tahu Rasul Paulus itu rasul yang cukup berpengalaman, dia cukup kuat di dalam. Sorry ya, ada yang masuk. Oke, Pak Elwi. Ya, jadi Rasul Paulus itu adalah rasul yang cukup kuat. Dia dikenal dengan tulisan-tulisan kitabnya, surat-suratnya yang begitu banyak. Nah, Paulus itu juga di tubuhnya memiliki bekas luka dan berbagai pencobaan dan penderitaan ya. Jadi bekas luka itu sebagai tanda dari berbagai pencobaan dan penderitaan. Itu bisa kita lihat di kitab Galatia, pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-17b. Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Galatia, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Nah, salah satu yang kita tahu dari kitab Kisah Rasul di pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-20, ketika Paulus ada di Listra, ya, Paulus pernah dilempari batu oleh orang banyak dan waktu itu dia pingsan. Tapi orang banyak menyangka karena dia tidak bergerak, dia itu sudah mati. Gitu ya. Lalu tubuhnya itu diseret seperti binatang keluar kota untuk dibuang. Gitu. Nah, ajaibnya Paulus yang kemungkinan waktu itu memang sudah terluka dan berdarah, lalu bangkit berdiri. Ya, ketika sudah diseret keluar, lalu ditinggalkan, teman-temannya mengelilingi dia, melihat keberadaan dirinya, lalu Paulus bangkit berdiri, dia bisa berjalan masuk ke dalam kota. Nah, banyak para peneliti kitab suci yang kemudian meyakini bahwa Paulus itu karena pelayanannya yang sedemikian rupa dan karena juga aniaya dan juga penderitaan yang dia dapatkan, dia itu bermasalah, mempunyai masalah kesehatan. Dia punya masalah di penglihatannya. Dan Paulus pernah menyinggung hal itu yang dia sebut dengan duri di dalam dagingnya. Nah, konon itu juga dikatakan bahwa Paulus kakinya bengkok dan struktur badannya kurang baik akibat cedera yang ia alami ketika melakukan pelayanan. Nah, meskipun demikian, Paulus tidak mengeluh. Dia tidak mengatakan bahwa Tuhan tidak baik. Tuhan tidak adil pada saya yang melayaninya. Tidak. Tetapi justru Paulus mengucap syukur ketika mengingat segala penderitaan itu, sebab penderitaan itu membuatnya dapat bertumbuh serupa dengan Kristus dan ini yang perlu kita catat ya, tidak membuatnya getir. Nah, bagi kita yang mempunyai pengalaman sakit atau mengalami keadaan yang sangat menderita, mungkin saja ya, apalagi kalau masalah atau penderitaannya itu begitu menyakitkan dan tidak hanya sekali, dua kali, tetapi bertubi-tubi. Ya, tetapi bertubi-tubi. Bisa saja di dalam diri kita kemudian muncul pertanyaan, apa sih yang salah? Gitu ya. Atau mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Atau mungkin kita juga bertanya, mengapa Tuhan
izinkan hal yang semacam ini menimpa saya? Pertanyaannya mungkin bisa berlanjut juga kepada satu refleksi ke dalam diri, apakah ini terjadi karena dosa-dosa saya? Dan sebagainya, dan sebagainya. Mungkin ada banyak lagi pertanyaan yang muncul. Nah, apakah pertanyaan-pertanyaan ini juga muncul pada Rasul Paulus? Tapi kalau di dalam tulisannya, kita tidak melihat itu. Tetapi kita akan mencoba melihat cara Paulus, karena dia orang yang menderita, penderitaannya tuh, kita kan nggak ada ya yang karena berdoa, kita Kristen, atau kemudian kita beribadah sampai kemudian kita dianiaya seperti Paulus, nggak ada. Ya mungkin ada yang nggak suka karena kita Kristen gitu ya. Tapi mungkin kita tidak mengalami penganiayaan seperti Paulus. Nah, karena Paulus menderita, kita akan mencoba memahami bagaimana cara Paulus melihat penderitaan dan juga sakit di tubuhnya itu. Nah, makanya kita akan lihat dari Roma, pasal yang ke-5, Bapak Ibu bisa lihat, tapi saya juga sudah tulis di layar ini, kalau layar HP Bapak Ibu terlalu kecil, Bapak Ibu bisa lihat di Alkitab Bapak Ibu ya. Ini yang saya tulis adalah Roma pasal 5 ayatnya yang pertama. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu, ayat yang pertama ini mau mengatakan kepada kita, keadaan kita saat ini, gitu ya, bahwa keadaan kita saat ini adalah keadaan di mana kita ini sebagai orang Kristen, kita itu dibenarkan. Kita ini bersalah, ya. Kita ini bersalah. Kita itu banyak memikirkan hal yang tidak benar. Nah, seringkali kita juga melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi karena pikirannya tidak benar, lalu kemudian kita melakukan hal-hal yang tidak baik, dan sesudah itu juga kita lakukannya berulang-ulang lagi. Tidak cuma sekali, dua kali, tetapi berkali-kali. Kita tahu itu tidak baik, tapi masih saja kita lakukan. Itu kita bisa lihat pemahaman yang semacam ini ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-18 sampai 24. Jadi di selanjutnya gitu ya. Roma pasal 7 ayat 18 sampai 24. Paulus bilang begini, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku. Tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Bapak Ibu bayangkan ya, Rasul Paulus itu kan rasulnya Tuhan yang melayani Tuhan sampai mau menyerahkan hidupnya. Ya, dia tuh sampai mau mati loh melayani Tuhan. Tapi dia bilang, ini di dalam perenungan akan dirinya sendiri ya, dia bilang, tidak ada yang baik loh dalam diri saya. Ya kan bisa aja toh kalau kita itu kayak Rasul Paulus, loh saya sudah melayani Tuhan, jemaat saya tuh banyak, ada di Efesus, ada di Galatia, ada di Korintus, ada yang di Roma, bisa bangga kan? Tapi dia bilang apa? Yang ada di dalam diriku tuh tidak ada yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Gitu ya. Jadi justru yang jahat itu yang kemudian kita perbuat. Dan selanjutnya Bapak Ibu bisa baca lagi di Roma pasal 7 ayat 18 sampai 24. Namun kemudian kita dibenarkan gitu ya. Dibenarkan oleh karena bukan karena perbuatan kita, tetapi karena Yesus Kristus. Jadi ada yang nolongin kita. Yesus yang pasang badan mati di kayu salib. Nah, Bapak Ibu, pembenaran ini ya, pembenaran ini itu berarti bahwa pembenaran ini berarti Allah
itu tidak berada di dalam posisi melawan kita, seperti seorang musuh. Ia tidak berhadapan dengan kita di dalam kemarahan seorang lawan. Nah, saya rasa hal ini perlu kita pahami. Dan ini perlu kita hayati. Ketika kita mengalami penderitaan ataupun sakit. Tuhan itu tidak lagi seperti musuhan dengan kita. Lalu pengennya mukul dan menjatuhkan kita. Tidak, gitu ya. Karena apa? Karena kita tuh sudah dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Nah, selanjutnya kemudian ayatnya yang kedua, oleh Dia, maksudnya Yesus Kristus, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari, jadi melalui Yesus itu kita mempunyai akses. Ya, kita punya akses, kita itu punya jalan untuk masuk di dalam relasi dengan Tuhan yang ramah. Gitu ya. Dengan Tuhan yang ramah, dengan Tuhan yang mau menyambut kita seperti sahabat. Ya, jadi karena Yesus inilah, maka kita memiliki harapan pasti juga akan menerima kemuliaan Allah. Bapak Ibu, akses itu sangat penting sekali. Ya, maksudnya situasi pandemi seperti sekarang ini, ketika orang itu sedang sakit dan rumah sakit itu mulai penuh, orang itu banyak mengeluh sekali ketika tidak punya akses gitu ya, nggak dapat untuk bisa mendapatkan ruang perawatan, apalagi kalau misalnya sampai kondisinya parah gitu ya, itu wah luar biasa. Teman pendeta saya cerita kalau adiknya itu ketika kena COVID lalu kemudian mau masuk rumah sakit itu nungguin 2 hari di teras rumah sakit, nungguin 2 hari buat dapat ruangan. Itu betapa ya akses itu, apalagi kalau kita memang butuh itu, nah kita tuh butuh keselamatan. Lah, kita butuh akses jalan untuk masuk ke sana. Kita sendiri tidak bisa sampai sana. Tapi kita ditolong oleh Tuhan Yesus. Gitu ya. Jadi Yesus yang kemudian menolong kita. Lalu ini ayat yang ketiga dan yang keempat. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya Bapak Ibu, jadi kita itu memang apa ya? Siapa sih orang yang mau sengsara ya? Kesengsaraan itu menyakitkan. Tapi kalau kemudian kita coba renung-renungkan, apakah kesengsaraan itu hanya menyakitkan itu saja? Tidak bisakah kita lihat yang lain dari tengah-tengah kesengsaraan kita? Bahwa di tengah-tengah kesengsaraan kita itu pun ada peluang pembelajaran. Ya, seperti tadi kata Pak Dios di awal itu, pembukaan. Kita belajar sesuatu hari ini, gitu ya. Bahkan di dalam kesengsaraan itu kita belajar apa? Jadi kita itu tidak hanya diajak bersuka dalam pengharapan, nanti saya akan menerima kemuliaan dengan Allah, gitu ya, di sorga dengan cahaya yang keemasan. Bukan itu saja, tetapi juga bersuka di dalam penderitaan. Karena kita tahu Yesus itu dikatakan dimuliakan. Itu bukan hanya sekedar menunjuk terangkatnya Yesus ke surga, tetapi ketika Yesus disalib itu pun juga adalah memancarkan kemuliaan, gitu ya. Nah, inilah
yang mungkin terlihat tidak masuk akal ya, seperti berlawanan memang ya. Kok penderitaan kan membawa pada rasa susah, kok disuruh senang? Ya. Sebab dari penderitaannya sendiri Paulus belajar bahwa penderitaan seberat apapun ternyata menyakitkan seperti apapun ternyata berharga juga untuk mengajarkan ketekunan. Itu kata Rasul Paulus. Dan ketekunan itu menimbulkan karakter tahan uji. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi saya terlambat ya. Dalam kesengsaraan ada peluang pembelajaran. Tetapi ada karakter tahan uji. Jadi ketekunan. Ketekunan itu dari bahasa aslinya itu ditulisnya hupomone. Kayak orang Jawa yang ngomong ya upomone gitu ya, tapi ini hupomone. Itu artinya kesabaran. Ketekunan itu kesabaran, tetapi bukan hanya sekedar sabar yang ya sudahlah saya susah saya sabar udah, tapi enggak ngapa-ngapain. Itu kesabaran yang pasif. Tapi ketekunan yang dimaksudkan di sini adalah kesabaran. Saya sabar saat ini saya harus menderita. Tapi saya berusaha untuk tidak terus berada di sini. Saya berusaha bagaimana supaya bisa mengatasi godaan atau kesengsaraan hidup ini. Gitu. Itu adalah ketekunan ya. Dan ketekunan ini akan menimbulkan karakter tahan uji. Nah, kata yang dipakai untuk menunjuk tahan uji di dalam bahasa aslinya adalah dokime. Ya, dokime. Nah, kata dokime ini digunakan untuk biasanya menyatakan logam. Ya, logam yang sudah diuji dalam api sehingga kotorannya itu sudah disingkirkan dari logam tersebut. Nah, ini kata yang digunakan untuk biasanya perak yang dicap ya 99 ya. Bukan 99, 999. Itu tanda apa Bapak Ibu? Tanda perak yang murni. Wah, ini tanda perak yang murni. Nah, itulah dokime. Ya. Logam yang telah diuji dalam api, kotoran-kotorannya lalu sudah dibuang. Gitu. Nah, jadi ketika kita bertekun di dalam kesakitan atau bukan juga di dalam kesengsaraan, akan memunculkan satu karakter tahan. Ya, tahan uji. Dan ayat yang terakhir, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, jadi yang mau dikatakan di sini Ibu Bapak, tahan uji itu juga akan membuat kita untuk bisa tetap terus memelihara pengharapan kita, menimbulkan pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Kenapa? Karena Roh Kudus menolong kita untuk tetap percaya. Roh Kudus itu yang menolong kita untuk mempunyai. Jadi apabila penderitaan dihadapi dengan tahan uji, keluarlah seseorang itu dari penderitaan sebagai seorang yang lebih kuat, lebih murni, lebih baik, lebih dekat dengan Allah, yang meletakkan pengharapannya kepada Allah. Nah, 2 Korintus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-7, di situ dikatakan soal bagaimana ketika Rasul Paulus juga menghayati ketika dia sakit, ketika dia juga menghadapi kematian. Sebab hidup kami ini. Jadi Paulus tidak hanya sekedar menunjuk dirinya ya, tetapi juga teman-teman sepelayanannya, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi bukan hanya sekedar melihat saja. Sebab apa yang kita lihat terkadang tidak sesuai dengan kenyataan, dengan realita. Apa yang kita
kita lihat itu ternyata tidak benar. Gitu. Tetapi di dalam iman Kristen yang kita yakini, yang benar itu adalah sekalipun tidak terlihat, Allah beserta dengan kita. Itulah Immanuel. Gitu kan ya. Jadi jika kita ada di dalam penderitaan dan sakit, Bapak Ibu ingatlah, keadaan kita yang sedang sakit dan menderita itu, kita tidak sedang di dalam keadaan, oh Allah sedang memusuhi saya. Nah, gitu ya. Allah tidak sedang menghadapi Anda dan saya seperti seorang lawan yang pengen mengalahkan kita. Bukan. Sebab kita telah diraih mendekat kepada Allah melalui Yesus Kristus. Kita punya akses. Allah yang kemudian mau mendekat kepada kita agar di tengah rasa sakit itu, di tengah penderitaan itu, kita bisa tetap mempunyai sikap untuk terus bertekun, lalu pada akhirnya kita bisa tahan uji, dan kita masih tetap terus memiliki pengharapan. Gitu ya. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak, mungkin ini yang perlu kita renungkan pada akhirnya. Mengapa sakit dan penderitaan merupakan bagian dari kehidupan? Terutama bagi murid-murid Kristus. Ya. Mengapa sakit dan penderitaan merupakan bagian dari murid-murid Kristus? Bagaimana pendapat Anda? Juga ketika sakit dan penderitaan itu semakin menjadi-jadi, kira-kira apa yang dapat menolong Anda untuk menghadapi semua itu? Gitu ya. Nah, saya biarkan dua pertanyaan ini untuk mungkin Bapak Ibu juga bisa ikut menggumulinya, ya. Ikut menggumulinya bersama dengan saya. Mari Bapak Ibu, apakah ada yang mau mencoba untuk mendiskusikan pertanyaan ini, mengapa sakit dan penderitaan itu merupakan bagian dari kehidupan? Terutama itu juga terjadi pada murid-murid Yesus. Ya, jadi ternyata bukan cuma orang lain yang kena, tapi kita itu juga bisa kena. Dan bagaimana pendapat Anda? Lalu kemudian yang kedua, ketika sakit dan penderitaan itu terjadinya tuh mungkin levelnya tadinya kecil, tapi kemudian terus bertumpuk-tumpuk gitu ya, semakin banyak, semakin menjadi-jadi. Kira-kira dalam situasi seperti itu, apa yang bisa menolong Anda untuk bisa tetap kuat menghadapi sakit dan penderitaan yang semakin menjadi? Apakah ada yang mau berbagi, Bapak Ibu? Silakan. Saya Bu Rita. Oh ya, silakan Bu Lena. Wajahnya Bu. Belum mandi ini. Oh iya ya, oke. Suara aja boleh, suara aja. Silakan Bu Lena. Ya, untuk perenungan kita sore hari ini, yang pertama, renungkanlah mengapa sakit dan penderitaan merupakan bagian dari kehidupan. Terutama bagi murid-murid Kristus, bagaimana pendapat Anda? Iya, saya pernah mengalami sakit ya, kemarin saya sempat terkonfirmasi, saat itu jelas merasa down, shock, ya awalnya sempat sulit untuk menerima gitu. Kemudian beberapa hari kemudian bisa merenung dan menjadikan ini sebagai satu sapaan Tuhan gitu. Artinya setelah saya dinyatakan sembuh dan ada beberapa teman yang terpapar, justru di situ saya bisa menjadi alat bagi sebagai kepanjangan tangan Tuhan di dalam memberikan kekuatan, kemudian juga memberikan support bagi teman-teman yang terpapar. Nah, jadi saya kira itu maksud Tuhan. Jadi kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus pada kesempatan itu
menjadikan kita menjadikan hal itu sebagai satu kesempatan di dalam memberikan kekuatan dan support bagi teman-teman atau saudara yang terpapar. Jadi memang tidak mudah, tapi justru di situ saya menjadi alat gitu. Dan mereka kekuatan dan pengharapan, juga penghiburan tentunya. Kemudian yang kedua, ketika sakit dan penderitaan semakin menjadi-jadi, apa yang dapat menolong Anda menghadapi itu? Jujur, saat itu Bu Rita orang pertama yang saya hubungi. Jadi saya mendapatkan kekuatan dari Bu Rita, doa-doa dan juga dukungan, itu jelas. Itu yang menjadikan saya kuat gitu. Juga selain dukungan dari keluarga, puji-pujian, ya lagu-lagu rohani itu menjadikan satu kekuatan juga di dalam menghadapi saat-saat sulit seperti itu. Jadi hari pertama sama sekali saya nggak bisa tidur waktu itu. Tapi saya kemudian memutar lagu-lagu rohani dan mendapatkan kekuatan dari itu. Itu dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Lena untuk sharingnya. Ya, saya rasa memang apa ya, kalau mendengar dari yang merasakan gitu ya, yang sudah mengalami itu, kita juga jadi bisa dikuatkan gitu ya. Jadi buat Bu Lena sendiri merasa bahwa oh ternyata pengalaman saya itu lalu bisa menjadi satu kesaksian gitu ya, buat untuk menguatkan yang lain, untuk meneguhkan yang lain. Ya. Betul. Ya. Ya. Ada lagi mungkin Ibu Bapak yang mungkin mau berbagi dari pengalaman apapun itu, karena saya yakin bahwa sakit dan penderitaan itu adalah sesuatu yang dekat dengan kita, dan pengalaman yang dibagikan tentang bagaimana kita mencoba untuk bertahan di sana itu mungkin juga bisa menjadi satu kesaksian yang mungkin bisa menguatkan yang lain. Ada lagi selain Bu Lena? Ya, Bu Rita. Iya, silakan Bu Marta. Iya. Di sini dikatakan tidak cuma sakit tetapi juga penderitaan ya. Selain mengalami sakit juga penderitaan apapun. Pengalaman saya ini ya. Waktu itu saya pernah sakit. Tapi sebelum sakit itu penderitaan dulu ya, ketika itu semuanya dihabisin sama Tuhan. Ya, mungkin ada yang belum tahu kalau dulu memang saya cukup berjaya karena itu suami saya berjaya, tapi tiba-tiba dihabisin semua, ya dihabis semua, hancur, terbakar, kemudian penderitaan. Terus sakitnya waktu itu saya tuh sakit itu berdarah-darah tuh banyak sekali. Dan ketika periksa ke dokter, ini bukan dokter yang bodoh ya, Profesor Dokter Binar apa itu mengatakan, wah ini prakanker. Saya ketakutan, ya takut sekali. Kemudian ke Jakarta, dokternya malah bilang gini, dokternya ini orang Katolik. Wah ini bikin-bikin aja. Apanya yang kanker? Bersih ya dokter? Iya. Dokter percaya ada mukjizat. Lah ada apa toh? Sebab ini yang bilang siapa? Dokter Profesor Binarso itu bodoh apa enggak? Lu lah itu ya pinter no, teman saya. Tapi kenapa dia bilang ini prakanker harus segera diangkat? Tapi ini ada-ada saja loh, ini enggak ada apa-apa, bersih. Oh berarti kalau saya bilang ini mukjizat gitu dok. Nah kenapa? Karena saya terus berdoa. Karena kalau Tuhan memberi kesembuhan, saya mau. Karena waktu itu saya terus dilamar gitu ya supaya untuk menjadi majelis, tapi saya masih ragu-ragu. Tapi saya seperti menantang ya. Enggak, saya bilang gini, Tuhan kalau memang Tuhan mau sembuhkan ini, saya tidak kanker, akan saya terima. Saya mau berserah disuruh apapun. Walaupun saya sebenarnya tidak mampu, saya ini orangnya bodoh dan saya kurang ini kurang itu. Tapi kalau Tuhan yang suruh, ya mau Tuhan, tapi saya juga mau Tuhan sembuhkan ini, dan ternyata itu bukan kanker.
Dan dokternya juga bilang, ini mujizat Tuhan. Amin, saya bilang gitu. Nah, setelah itu banyak terjadi saya mujizat dari Tuhan yang ternyata walaupun kalau kita ini merasa kurang, bodoh, dan saya tuh dulu juga tidak bisa bicara, tapi tiba-tiba sekarang saya cerewet banget ya, bisa ngomong macam-macam. Dan kalau ada orang yang susah seperti saya, misalnya suaminya meninggal, saya bisa menguatkan. Nah, kamu misalnya suamimu meninggal tapi masih punya harta. Kalau saya tuh enggak ada harta sama sekali. Anak 4, belum selesai semua. Oh gitu ya, jadi ternyata di belakang hari saya tahu penderitaan, sakit penyakit, itu kadang dipakai Tuhan untuk boleh menjadi saksinya. Demikian pengalaman saya. Ya, terima kasih ya Bu Marta ya sudah berbagi pengalamannya soal bagaimana penderitaan itu menjadi-jadi gitu ya. Jadi sudah hartanya habis, suami meninggal, Bu Marta juga waktu itu sempat didiagnosa dokter satu penyakit yang berat gitu. Wah, pasti ya saya bayangkan itu pasti didiagnosa sakit begitu tuh nggak bisa tidur ya. Saya tuh kalau didiagnosa gitu pasti nggak bisa tidur. Tapi penyertaan Tuhan nyata ya Bu Marta ya. Iya, terima kasih sudah berbagi. Bapak Ibu mungkin ada yang lain yang mungkin mau berbagi juga? Silakan. Bisa open mic-nya. Apakah masih ada? Masih ada Bapak Ibu? Ini siapa yang sudah buka mic? Sudah cukup? Ini siapa? Oh. Iya. Bu Karno? Ini kalau kami memang belum pernah merasakan sakit yang serius sampai ketakutan itu. Tapi yang sakit sedang-sedang saja itu ya sering, tapi kami ya paling ya doa minta ampunan Tuhan supaya dengan sakit ini kami lebih ingat apa yang menjadi dosa-dosa kami dan agar diampuni begitu. Dan yang saya heran itu Yunus yang di dalam penderitaannya dia tidak mengeluh sedikit pun. Gitu begitu. Ya. Ya, terima kasih Bu Asih. Saya sendiri belajar banyak sekali ya dari selama saya mendampingi Pak Julius itu mulai dari dokter mendiagnosa bahwa kankernya ada lagi sampai saat-saat terakhirnya saya melihat bagaimana seorang yang tabah luar biasa untuk cepat sekali untuk bisa menerima berdamai dengan ya bahwa kenyataan bahwa kanker itu ada. Dan saya sendiri sebagai pendeta melihat perjuangan Pak Julius untuk menjalani perawatan itu menjadi satu kesaksian sendiri buat saya gitu ya. Ya, hidupnya bahkan dalam sakitnya itu Pak Julius dulu waktu jadi penatua dia bercerita bagaimana hidupnya itu begitu dekat dengan kematian ya. Waktu masih kecil itu hampir mati, lalu pernah kecelakaan, tapi kemudian Tuhan selalu selamatkan. Dan rasa-rasanya itu membuat dia merasa tidak takut gitu kali ya untuk menghadapi kematian. Dan sungguh saya belajar dari penatua saya ini. Ya, Bapak Ibu mungkin ada yang lain yang mungkin mau berbagi? Ya, Bu Asih.
Iya, Bapak Ibu, kalau misalnya sudah tidak ada lagi, saya mau menutup dengan satu kisah. Ya, saya mau menutupnya dengan satu kisah. Ada seorang raja yang menyambut pulang para pelaut. Ya, menyambut pulang para pelaut dari medan perang. Setelah bertarung dengan gagah berani demi membela negara. Para pelaut itu kembali dalam keadaan babak belur. Menumpang kapal-kapal yang sudah rusak, berbaris untuk menerima ucapan selamat dari raja mereka. Para pelaut ini berdiri tegap. Ada yang kehilangan mata, ada yang kehilangan anggota badan, dan berbagai macam cedera lain yang dibalut perban di sana-sini. Dan kita tentu membayangkan dampak secara psikologis yang tentu juga berat dialami oleh mereka. Dengan berurai air mata, raja memeluk mereka satu persatu. Jika raja duniawi yang tidak sempurna saja dapat menyambut tentaranya yang setia dan gagah berani dengan cara begitu mengharukan, betapa akan lebih baiknya raja surgawi yang sempurna, yang akan menyambut orang-orang kudusnya yang setia kelak. Nah, semoga Bapak Ibu, kita semua bisa tetap kuat, ya, bertekun, tahan uji, dan kita juga boleh tetap terus memelihara pengharapan di dalam Tuhan, bahkan ketika penderitaan semakin menjadi, saya rasa ingat bahwa penyertaan Tuhan itu terus ada di dalam kehidupan kita. Dan kita bersyukur ada teman-teman, ya, komunitas kita yang menolong kita berdasarkan kesaksian atau pengalaman hidup mereka sendiri. Karena mereka sudah terlebih dahulu mengalami dari kita. Kenapa? Supaya mereka siap untuk menjadi penolong yang akan memegang tangan kita, yang akan memeluk kita di dalam doa. Nah, semoga Ibu Bapak, kita semua boleh tetap terus berpengharapan, dan di tengah-tengah segala sakit dan penderitaan ini, kita terus bisa ingat akan pertolongan Tuhan yang nyata adanya. Kita akan tutup terlebih dahulu dengan kita akan bersama berdoa, sambil juga berdoa syafaat untuk beberapa teman-teman kita yang sedang sakit. Saya akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur. Sungguh kami mengucap syukur, sebab malam hari ini kami boleh berkumpul, dan kami berterima kasih untuk kesempatan ini kami belajar bersama dari firman-Mu. Kami bersyukur karena firman-Mu juga boleh menyapa kehidupan kami masing-masing, sehingga dapat kami bagikan untuk menguatkan satu dengan yang lain. Kami memohon kepadamu ya Bapa, agar kami dapat terus dimampukan tegar, tahan uji, tetap memiliki pengharapan, bertekun ketika kami mengalami sakit ataupun penderitaan. Kami mengingat saudara-saudara kami yang saat ini sakit, dan mereka mengupayakan pengobatan untuk bisa mencapai kesembuhan. Kami ingat akan Ibu Ani yang sore tadi kecelakaan, Ibu Ani dari Ngundi, dan sore ini menjalani operasi pasang pen di rumah sakit umum. Kami ingat akan Bapak Oi Ting Yong yang juga sedang menjalani perawatan di rumah pasca serangan stroke. Kami ingin berdoa juga bagi Bapak Obaja Winarno yang juga menjalani perawatan di rumah karena sakit kankernya. Juga Bapak Samuel Hadi Santoso yang menjalani perawatan di rumah pasca operasi, serta Saudara Stephen, anak dari Ibu Santi, juga Ibu Rusmin, dan anaknya Ibu Susi yang menjalani perawatan dari rumah. Kami doakan mereka ya Tuhan, agar di dalam segala sakit yang mereka derita, Tuhan akan tolong,
Tuhan, kami sungguh percaya akan penyertaan-Mu, Tuhan, jamah saudara-saudara kami ini. Kami meminta kepadamu ya Bapa di dalam kasih-Mu, agar saudara-saudara kami ini bisa dikuatkan dan mendapatkan pemulihan. Kami doakan para pengungsi, korban bencana di berbagai tempat. Tuhan, mereka pun mengalami kesulitan. Kami tahu tidaklah mudah, terlebih di tengah pandemi saat ini. Kiranya penanganan dampak bencana dapat berjalan dengan baik. Kami doakan juga tim medis dalam menjalankan tugas-tugasnya di tengah pandemi ini. Biarlah ya Tuhan, agar Engkau berikan kepada teman-teman dari rumah sakit, secara khusus juga dari rumah sakit Yakum Panti Rahayu, agar mereka juga boleh dikuatkan, juga teman-teman dari berbagai rumah sakit lainnya yang ada di Gerobokan ini dan juga di daerah-daerah lain. Tuhan akan pimpin dan sertai mereka, pasien COVID, supaya juga boleh mendapatkan kesembuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pertemuan pada malam hari ini, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Iya, Bapak Ibu, terima kasih untuk kesetiaannya mengikuti dari awal sampai akhir, gitu ya. Senang sekali, sungguh senang sekali ya bisa apa ya, belajar sama-sama lagi mendalami firman Tuhan. Kalau mau nunggu di gereja itu enggak tahu kapan gitu ya. Ya, tapi semoga dengan cara seperti ini kita ya walaupun masih grotal-gratul gitu ya, tetapi semoga kita masih bisa memanfaatkan apa yang ada lah ya. Gitu. Semoga sehat-sehat semua yang di Wirosari, Gundi. Terima kasih Bu Intan. Ya, yang di Nias juga sehat-sehat Bu Terna, Hardian. Bu Lena akhirnya buka ini. Ini kayaknya mesti foto dulu ya. Pak Dios bisa foto, Pak Dios? Ya, Bu Marta bisa open kamera, Bu Vera. Oh, ada Bu Rumanti juga. Bu Ruth serta Cik Kim. Ya, Pak Widodo sudah siap. Sama Bu Widodo ya. Oke ya, Bu Vera, Yaya, Bu Ruth, Bu Rumanti, Bu Yeniwati, Cik Kim. Sudah selesai ya. Mari kita foto bersama. Sudah Pak Dios? Sudah Pak Dios? Lagi? Ayo ini buka sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Dihitungin oh Pak. Satu, dua, tiga. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Jangan lupa yang merah itu gambar telepon dipencet ya Bapak Ibu. Nanti kalau enggak on terus. HP-nya masih on terus. Saya sudah kasih tahu tadi ya. Iya.